Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia dan beberapa saat lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim ini kemudian bermaksud untuk pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa tersebut, maka Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak laki-laki, kemudian diberi nama Ismail. Ismail ini adalah anak dari Hajar. Suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di sebuah tempat tertentu. Dengan tawakal kepada Allah, maka Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim ini bersama istri dan anaknya di suatu tempat yang dinamakan Lembah Mekah. Di kota itulah yang nantinya didirikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Lelah masih belum hilang, perintah Allah sudah datang kepada Nabi Ibrahim, yaitu Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang dan tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepada. Sebagai seorang istri yang solehah, maka Hajar pun mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sampai habis. Nah, beberapa hari kemudian, persediaan bekal ini sudah habis dan tidak ada lagi makanan dan minuman. Maka Hajar pun kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail yang kehausan. Pandangannya ke sana kemari mencari air, dia berlari menuju Bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian, ia pun berlari-lari lagi sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Nah, di sana tidak ada air juga. Kejadian itu berulang-ulang sampai 7 kali. Ia berlari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, hampir putus asa. Namun pertolongan Allah kemudian datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril, maka keluarlah mata air dari hentakan kaki Ismail yang kita kenal sebagai mata air Zam-Zam. Nah, melalui air itulah maka Hajar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lambat laun, tempat tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai kota Mekah. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar ini diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam surat Asy-Syaffat ayat 102-111. Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih Ismail. Dan hal itu dijawab oleh Ismail, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Allah menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Maka mulailah kedua orang tersebut membangun Ka'bah sampai selesai. Dan tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika itu dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim.
Nah, anak-anak, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali sikap keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.